Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk, serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya, Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Terus tingkatkan pertumbuhan ekonomi. Kota Bandar Lampung merayakan ulang tahunnya yang ke-341 pada tahun ini. Pada momentum hari ulang tahun ini, Ibu Kota Provinsi Lampung ini pun diharapkan terus meningkatkan potensi yang ada dari segala sisi. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km persegi yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara geografis, Kota Bandar Lampung merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat Laut Jakarta. Kota ini memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak mau terombang-ambing oleh dampak pandemi COVID-19, pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung juga menerapkan berbagai kebijakan untuk menahan dampak negatif pandemi COVID-19 ini. Kegagalan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumbuh positif di tahun 2020 menjadi cambukan bagi Pemkot Bandar Lampung untuk terus mencari cara melalui berbagai kebijakan yang diterapkan untuk membuat ekonomi Bandar Lampung kembali stabil. Upaya ini tentu dengan tidak mengenyampingkan kesehatan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan usai pandemi selama tahun 2022 lalu membuahkan hasil yang baik, di mana setelah sempat bernilai negatif di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung kembali positif di tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Berdasarkan data BPS, nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 bergerak naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,52 triliun rupiah, yaitu menjadi 67,94 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 1,96 triliun rupiah, yaitu dari 39,83 triliun rupiah di 2021, kini menjadi 41,80 triliun rupiah di 2022. Sehingga secara umum, perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 lalu tumbuh positif. Sehingga momentum ulang tahun ini bisa dijadikan harapan agar perekonomian kota tapis berseri ini terus meningkat dan bergeliat. Apalagi serangan pandemi COVID-19 yang menjadi hadangan beberapa tahun ini berangsur menghilang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemkot Bandar Lampung untuk terus maju meningkatkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang maju ini muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemkot Bandar Lampung juga harus menggandengkan para UMKM agar perekonomian terus menggeliat. UMKM punya andil besar dalam peningkatan perekonomian. Tak ada salahnya Pemkot Bandar Lampung memberikan berbagai bantuan bagi UMKM ini agar prospeknya ke depan menjanjikan, apalagi membantu UMKM baru atau yang mulai berkembang yang nantinya akan bermanfaat bagi UMKM itu sendiri maupun Kota Bandar Lampung. Sehingga segala upaya harus dilakukan Pemkot Bandar Lampung agar perekonomian di kota ini tetap ngebul. Tantangan ke depan semakin kompleks dan harus ada antisipasi agar perekonomian tetap meroket di tahun 2023 ini.
Bang Aan, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini adalah terus tingkatkan pertumbuhan ekonomi ya, terutama di Bandar Lampung. Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung. Sebagai ibu kota, Bandar Lampung menjadi etalase bagaimana mukanya Provinsi Lampung ini ada di Bandar Lampung. Jadi memang harus digenjot benar pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung ini agar terlihat bagaimana gambaran secara umum tentang Bandar Lampung ini. Gitu. Nah, tapi memang ini dikaitkan juga dengan momentum bahwa sekarang HUT Kota Bandar Lampung. Makanya inilah momentum pemerintah untuk segera terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung ini. Kalau dari perwajahan tadi dari Bandar Lampung kan dikatakan cerminan gitu wajah dari Provinsi Lampung. Sebenarnya apa Bang keunggulan atau yang ada di Bandar Lampung ini Bang? Ya, di Bandar Lampung ini sendiri salah satunya adalah ibu kota provinsi ya. Semua pusat pemerintahan Lampung ini ada di sini. Artinya pertumbuhan ekonomi ini jelas menyerap ke sini semua. Orang pasti mendekatkan diri, usaha-usaha itu akan mendekatkan diri walaupun bukan tempat usahanya, tapi kantornya itu akan mendekatkan diri ke pusat-pusat pemerintahan untuk mempermudah mereka melakukan perizinan atau segala macam gitu. Makanya itulah cerminannya bagaimana kalau Bandar Lampung ini bagus, terlihat bagus, terus kemudian tertata baik, masyarakatnya terlihat tidak susah, tingkat kemiskinan meningkat, menurun gitu ya. Itu artinya juga memberi gambaran kepada masyarakat bahwa beginilah kondisi Lampung secara keseluruhan, bahwa seperti Bandar Lampung ini tidak jauh-jauh dari situ. Mungkin banyak program juga yang digejotkan oleh pemerintah supaya meningkatkan atau pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung ini ya Bang? Iya benar, artinya kan di Bandar Lampung ini kan menjadi salah satu juga pusat ekonomi. Ya. Jadi apapun program pemerintah dari pusat atau dari provinsi itu memang sebagian besar ada banyak terserap di Bandar Lampung. Bandar Lampung gitu ya. betul. Misalnya mulai dari BNPT pun kemarin walaupun ternyata yang paling lancar di Bandar Lampung karena aksesnya mudah segala macam kan gitu ya. Kemudian juga mungkin hari ini juga ada bedah rumah Bandar Lampung dapat jatah sekitar 200 rumah ya untuk itu kan. Itu artinya kan memang Bandar Lampung masih menjadi prioritas karena memang menjadi etalase Provinsi Lampung, mukanya Provinsi Lampung. Mungkin di ulang tahun Kota Bandar Lampung yang baru saja berakhir gitu ya Bang Yayan. Mungkin ada harapan atau seperti apa Bang untuk Bandar Lampung ke depan ini? Ya, Bandar Lampung itu sendiri kan semakin maju ya. Kemudian juga tidak menutup mata daerah-daerah lain juga terus menggenjot ekonomi ya. Artinya Bandar Lampung memang punya PR yang lebih besar untuk bagaimana mereka bisa terus menggenjot ekonominya untuk berlari cepat gitu ya. Kalau daerah lain misalnya hanya berlari, mereka harus berlari cepat. Karena memang ini menjadi tantangan besar bagi Bandar Lampung. Di samping itu juga pendidikan di Bandar Lampung juga lumayan tinggi ya, lebih tinggi dari daerah lain, baik penilaian akreditasi, prestasi gitu ya. Nah, inilah yang ke depan memang Bandar Lampung harus segera berbenah untuk jangan sampai prestasi pendidikan mereka kalah dengan daerah lain. Karena memang beberapa perguruan tinggi di Indonesia bahkan luar negeri itu sudah mulai menilai tingkat prestasi dari masing-masing sekolah menengah atas di kota kabupaten di Lampung. Sekarang masih tetap memegang adalah SMA Negeri 2, SMA Negeri Bandar Lampung. Kemudian ada SMA Negeri 9 gitu segala macam. Nah, ini juga harus dipertahankan, bila perlu juga ditambah SMA lain untuk meningkatkan prestasinya. Oke, baik Bang Aan, kita jeda sejenak. Pemirsa Meta TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.